anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi semuanya. Senang sekali ya, kita kembali bisa beribadah online hari ini, tanggal 12 September tahun 2021. Kita mengucap syukur ya, bagaimana keadaan sekolah online kalian? Nah, lause terus berdoa, supaya kalian bisa mengikuti pelajaran-pelajaran kalian dengan baik. Walaupun kadang ada kesulitan-kesulitan ya, tetapi kalian harus tetap semangat. Nanti ketika pandemik ini selesai, kalian bisa rasakan bahwa kalian sudah menjadi anak-anak yang lebih kuat dari sebelumnya. Karena bisa melewati berbagai macam kesulitan. Tuhan pasti beri kalian kekuatan. Ya, kita mulai ibadah kita. Sudah siapkan Alkitabnya kan? Lalu kemudian uang persembahan dan kemudian kotak persembahannya. Semua duduk yang rapi dan kita awali dengan doa memohon pimpinan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih hari ini kami kembali bisa beribadah secara online hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami mau pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kami mau bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa, dan juga belajar firman Tuhan. Supaya kami bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami bisa lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, tahukah kamu ada satu tempat yang indah yang diperuntukkan bagi anak-anak seusia kalian semua pada saat ini? Ya, benar, tempat itu adalah sekolah minggu. Tempat di mana kamu bisa bertemu dengan kawan-kawan seiman dan belajar bersama firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dengan semangat. Semua bangkit berdiri, hap, dengan semangat kita nyanyi ya. Yuk. Anak-anak, tema pelajaran kita hari ini adalah hikmat Salomo. Mungkin beberapa anak-anak sekolah minggu belum paham apa arti hikmat. Hikmat itu artinya apa ya? Hikmat anak-anak itu diperlukan ketika kamu mau membuat keputusan. Inikah? Itukah yang mau dijalankan? Bagaimana? Yang pasti, kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, hikmatnya harus berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan itu adalah sumber hikmat anak-anak. Tuhan dengan hikmatnya menciptakan dunia dan isinya dengan sempurna selama 6 hari. Sehingga dunia dan isinya bisa berfungsi dengan baik. Tidak ada yang saling tabrakan. Matahari, bulan, bintang, siang, malam, bumi, planet-planet, semuanya bergerak dengan teratur. Sungguh berkuasanya Tuhan itu ya, bisa mengatur semuanya dengan hikmatnya. Yuk kita mau nyanyikan lagu Ini Dunia Bapa. Anak dengan
ketika kamu menyaring, memilah semua informasi-informasi yang kamu dapat dengan caranya Tuhan, apa maunya Tuhan. Itulah yang disebut dengan hikmat. Jadi saat kamu mau memutuskan, mau lakukan atau ucapkan ini, atau ucapkan itu, atau apapun itu, berhenti lebih dahulu sebentar berpikir, ini cara Tuhan apa enggak ya? Dari mana tahu caranya Tuhan, anak-anak? Kamu bisa tahu melalui firman Tuhan, Alkitab. Firman Tuhan, ya dan amin. Dan kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Yuk kita nyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiaku tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Anak-anak sekolah minggu kelas kecil, tahukah kamu ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, maka sekarang Tuhan Yesus ada di dalam hatimu. Tuhan akan menolongmu untuk membuat keputusan apapun di dalam hidupmu, supaya kamu bisa melakukan apapun itu sesuai dengan kehendaknya. Ketika kamu terus setia melakukan hal yang sedemikian, maka otomatis buah roh akan nampak di dalam hidupmu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada lagunya loh, yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus
Anak-anak sekolah minggu semuanya silakan duduk, semuanya sudah rapi duduknya ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan kelas kecil akan dibawakan oleh Lause Grace. Kelas besar dibawakan oleh Lause Catherine. Semuanya sudah duduk dengan rapi ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau mohon pertolongan Tuhan untuk memimpin di dalam hidup kita. Kita nyanyikan, Yesus Kupanggil. Setiap langkah hidupku, sucikan, ampuni semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, ampuni semua dosaku. Halo anak-anak sekolah minggu, selamat bergabung di sekolah minggu online Gereja Metodis Immanuel. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan bersama Lause Grace. Anak-anak pasti sudah siap kan mendengar firman Tuhan? Semua udah duduk yang manis dan sudah siapkan Alkitabnya. Anak-anak, mari kita berdoa dulu ya sebelum mendengar firman Tuhan. Lipatkan tangannya, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Bapa di dalam surga, terima kasih memberi kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami bisa duduk dengan manis, dengan konsentrasi, dengan hati yang sukacita belajar firman-Mu. Tuhan juga tolong Lause agar bisa menyampaikan dengan jelas. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, siapa yang masih ingat minggu lalu Lause Lucy cerita tentang Raja Salomo? Raja Salomo minta apa sama Tuhan ya? Iya betul, hikmat. Anak-anak, hari ini kita mau belajar satu ayat hafalan yang mengatakan bahwa hikmat itu berasal dari Tuhan. Kita buka Alkitabnya, Amsal pasal 2 ayat 6. Amsal ada di Perjanjian Lama, ada di tengah-tengah Alkitab kita. Amsal pasal 2 ayat 6. Papa Mama tolong bantu anak-anak yang kalau belum bisa membuka Alkitabnya ya. Terima kasih Papa Mama. Lause bacakan ya anak-anak. Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Anak-anak, apa artinya hikmat? Hikmat itu adalah apa? Pengetahuan atau kebijaksanaan, kecerdasan yang ada di otak kita. Tapi anak-anak, hikmat itu harus dipakai untuk apa? Yang Tuhan mau, biar kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Anak-anak, kalau hari ini anak-anak lebih hebat, lebih pinter dari teman-temannya, anak-anak, kalian tidak boleh sombong. Kenapa? Tadi firman Tuhan mengatakan apa? Hikmat itu Tuhan yang berikan. Jadi kita harus pakai hikmat, kepandaian kita, kecerdasan kita untuk membantu teman-teman kita yang membutuhkan. Anak-anak,
Mau kan? Anak-anak, sekarang kita ayo coba belajar menghafalkan Amsal pasal 2 ayat 6 ini ya. Iya, sekarang kita sama-sama baca dengan Lause. Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Anak-anak sekali lagi baca Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Sekarang langsung tutup sedikit ya. Anak-anak pasti udah bisa. Ayo sama-sama. Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Oh, hebat, semua sudah bisa. Anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Raja Salomo memakai hikmatnya memimpin orang Israel. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai 28. Tentang hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Anak-anak, ceritanya begitu. Pada suatu hari Raja Salomo sedang duduk di singgasananya. Tiba-tiba ada seorang pengawal datang menghadap raja. Raja, ada 2 perempuan atau 2 ibu-ibu ya. 2 ibu-ibu mau menghadap raja. Oh, raja bilang, oke, boleh sekarang panggil kedua ibu itu masuk menghadap. Kedua wanita ini datang menghadap tuannya raja. Tuan ini, perempuan yang satu ini, dia mengatakan, tuanku raja, saya dengan wanita ini, kami berdua tinggal di dalam satu rumah. Suatu hari saya melahirkan seorang bayi, seorang anak. Saya lahir seorang anak. 3 hari kemudian ibu ini dia juga melahirkan seorang bayi. Kami punya bayi masing-masing satu orang bayi. Nah, anak-anak, pada suatu malam ibu ini mengatakan, pada suatu malam mereka lagi tidur. Ibu yang satu ini, dia meniduri anaknya. Anaknya ditidurin. Anaknya ditidurin gimana? Anaknya jadi mati. Setelah dia bangun, anaknya mati. Oh, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke kamar. Temannya yang satu lagi, dia pergi, dia jalan. Oh, dia lihat bayinya lagi bobok di pinggir maminya. Oh, dia ambil bayinya, dia cepat-cepat pelan-pelan. Dia tukar bayi yang satu dengan bayi yang masih hidup. Dia bawa ke kamarnya, dia tidur lagi. Besok paginya, raja, saya bangun, saya mau menyusui anak saya. Oh, anak saya, kok bukan anak saya, ini sudah lain. Anakku sudah mati, yang ini mati, anakku enggak mati, kenapa? Oh, ternyata sudah ditukar sama wanita itu. Oh, apa kata wanita itu? Bukan raja, anakku yang hidup, anaknya yang mati. Oh, perempuan ini juga mengatakan, tidak raja, anakku yang hidup, dia menukar anak saya, anakku yang hidup, yang mati anak dia. Wah, mereka itu apa? 2 berantem di depan raja. Wow, Raja Salomo apakah harus percaya saja kata ibu-ibu ini? Hah, gimana? Raja dikasih Tuhan apa? Hikmat. Raja berkata, ayo pengawal, sekarang ambilkan pedang. Oh, pedangnya tajam banget. Ambilkan pedang. Mau diapain ini pedang? Raja bilang, sekarang ambil bayi yang masih hidup. Wah, mau diapain? Potong 2 bayinya. Hah? Potong 2?
Kalau potong dua anak-anak, kalau roti dipotong dua bagi makan satu orang satu nggak apa-apa ya anak-anak. Tapi kalau bayi dipotong jadi dua gimana? Oh, bayinya akan mati. Nah, apa kata kedua ibu ini ya? Anak-anak, apa kata kedua ibu ini? Ibu yang pertama yang tadi ngomong bahwa anaknya yang ditukar, dia bilang apa? Raja, raja, tolong jangan potong dua anakku. Jangan, saya tidak mau lagi, saya rela. Kasihkan anak saya ke wanita ini. Oh, terus apa kata wanita ini? Wanita ini bilang, bagus raja, biar adil, saya tidak dapat, dia juga tidak dapat, dipotong jadi dua saja. Oh, anak-anak, sekarang anak-anak tahu nggak ibunya anak yang hidup siapa? Oh, kita lihat ya, Raja Salomo hebat sekali ya. Dia bisa apa? Membuat ibu yang tidak jujur, akhirnya dia sendiri yang menunjukkan bahwa dia berbohong. Jadi anak-anak, Raja bilang, kasihkan bayi yang hidup itu, jangan dipotong, tapi kasihkan ke ibu yang mana anak-anak, ayo, ayo. Iya betul, yang baju merah. Jadi yang tidak ngomong benar, yang berbohong ini adalah ibu ini. Anak-anak, kalau kita berbohong, boleh nggak? Tidak, pasti akan ketahuan. Ya, papa mama akan diberi Tuhan hikmat untuk mengetahui kebohongan kita. Wow, anak-anak. Lihat ya, setelah raja memberi keputusan ini, orang Israel begitu apa? Takut kepada raja. Takut kenapa? Karena rajanya punya hikmat dari Tuhan. Anak-anak, ada loh tercatat di 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-28. Lalu bacakan ya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Anak-anak, Raja Salomo melakukan keadilan dengan hikmat yang Tuhan berikan. Anak-anak, kita juga bisa kalau kita mau belajar terus firman Tuhan. Anak-anak, kita tiap hari ya dihadapi apa? Untuk mau mengambil keputusan, untuk memilih apa yang harus kita lakukan. Bukan anak-anak aja, Lause juga, papa mama juga. Nah, papa mama sekarang yang lagi masa pandemi gitu, papa mama harus punya apa? Hikmat dari Tuhan. Bagaimana menjaga anak-anaknya biar sehat, biar anak-anaknya bertumbuh dengan apa? Dengan baik. Nah, anak-anak juga kalau lagi ujian, nah anak-anak mau belajar dengan tekun atau mama nggak lihat main HP, main game, pilihannya mana? Kalau lagi sudah mau bobo, udah waktunya tidur, kita harus baca renungan, tapi sudah ngantuk. Pilihannya mana? Mau baca renungan atau langsung bobo saja? Tuhan permisi ya. Besok lagi, kalau 1 hari permisi, besok dan terusnya. Kita apa? Jadi malas. Jadi pilihan kita mau lakukan apa? Kita mau jadi anak yang jujur atau yang bohong? Anak-anak, itu semua pilihan kita. Anak-anak, seperti tadi kita sudah belajar kan, kita belajar firman Tuhan tentang Amsal pasal 2 ayat 6 mengatakan apa? Hikmat itu dari Tuhan. Jadi bagaimana kita memperoleh hikmat itu? Kita harus apa? Rajin berdoa dan apa? Membaca firman Tuhan. Seperti ayat hafalan hari ini, kita sama-sama hafal sekali lagi ya. Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat.
Anak-anak, sekarang anak-anak sudah tahu Tuhan yang memberikan hikmat. Jadi kita harus kalau kita ketemu masalah, kita boleh berdoa minta Tuhan tolong kita. Ya anak-anak, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum menutup acara kebaktian hari ini. Bapa di dalam surga, tolong kami, berilah kami hikmat dari-Mu, agar kami bisa menjadi anak-anak yang berhikmat dan kami mau melakukan apa yang Tuhan suka. Tuhan, tolong kami agar kami bisa bertambah besar dan hikmat kami juga bertambah. Tuhan, tolong kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, firman Tuhan yang sudah kita dengar dan pelajari hari ini sungguh sangat indah, bukan? Anak-anak, hikmat penting di dalam hidup setiap orang, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Ya, hikmat itu berasal dari Tuhan. Hikmat bukan sekedar kecerdasan atau kepintaranmu, tetapi bisa melihat tangan Tuhan bekerja di dalam setiap pengalaman hidupmu. Sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Sudah siapkan ya uang persembahan dan kotak persembahannya. Kita naikkan pujian persembahan kami. Persembahan kami pada persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami memberikan persembahan kami kepadamu pada hari ini. Terimalah uang persembahan ini Tuhan dari hati kami yang paling dalam. Kami memberikannya dengan penuh sukacita. Terimalah Tuhan supaya pekerjaan, pelayanan Tuhan di muka bumi ini bisa terus berlangsung dengan baik. Dan lebih banyak lagi nanti anak-anak yang bisa datang dekat mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati setiap tangan-tangan dan para orang tua yang sudah memberikan, yang tangannya sudah terulur memberikan persembahan ini kepada Tuhan, kembalikan berkatnya berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang saatnya kalian mendengarkan pengumuman ya. Yang pertama, setelah ibadah ini, anak-anak sekolah minggu semuanya diingatkan mengisi absensi di Google Form yang sudah dibagikan oleh Lause kelas masing-masing. Mama Papa, terima kasih ya sudah membantu anak sekolah minggu kita kelas kecil untuk mengisi absennya. Dan yang kedua, minggu depan 19 September tahun 2021 kita ibadah gabungan bersama-sama dengan Mama, Papa, Keke, Cece atau ada Popo, Yeye, Nai-Nai. Sekeluarga besar dalam rangka Hari Ulang Tahun GMI Immanuel Jakarta ke-53. Yeay! Pastikan kalian ikut ya di dalam ibadah itu, jangan lupa. Anak-anak, kita sudah tiba di akhir ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Kita tutup dengan pujian Bapa terima kasih dengan sikap doa dan nanti dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.
doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai sampai di sini. Lalu saya harapkan dan doakan kalian tetap semangat ya. Sampai jumpa minggu depan di HUT GMI Immanuel Jakarta yang ke-53. Tuhan Yesus memberkati. Bye.